Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Datiarasari dengan NIM 120 120 100 dari Prodi Teknik Geofisika 2020 TPB 31. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah pengantar software 2. Nah, untuk tugasnya sendiri yaitu membuat program bahasa pemrograman C++. Nah, di sini saya akan membuat 2 program dan 2 algoritma terkait tentang mata kuliah yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Nah, mata kuliah yang akan saya jadikan program yaitu mata kuliah fisika dan kimia. Oke, langsung saja kita ke penjelasan C++. Jadi, C++ sendiri adalah bahasa pemrograman general purpose dan multiparadigma dengan penambahan objek orientasi. Nah, sudah tahu kan sekarang apa itu pengertian dari C++ sendiri? Nah, yuk kita langsung aja ke program yang sudah saya buat. Nah, di sini ada program satu yaitu program fisika dan yang kedua yaitu program 2 tentang kimia dan juga di sini ada algoritmnya yaitu kimia dan juga fisika. Nah, langsung saja kita jelaskan apa itu fungsi-fungsi yang ada di dalam program yang sudah saya buat. Nah, di line pertama dan line kedua yaitu ada input iostream dan using namespace std. Nah, apa sih kegunaan dari hashtag input iostream dan juga using namespace std? Input iostream sendiri itu salah satu header file yang ada di C++. Jadi header ini digunakan untuk fungsinya itu input output suatu data yang ada di C++ ini. Jadi kalau tidak ada input iostream ini, program tidak akan berjalan atau error. Nah, di line kedua yaitu using namespace std, yaitu perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau menjalankan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada pada namespace std ini. Jadi kalau tidak ada line ke-1 dan line kedua, maka program yang kita buat itu gagal atau error, tidak dapat dijalankan. Kita lanjut ya teman-teman. Di line keempat yaitu ada integer main. Jadi integer main ini merupakan fungsi utama yang dalam program ini fungsi akan dieksekusi pertama kali saat dijalankan. Saat program ini dijalankan. Nah, jadi di line ke pertama sampai line ketiga, di line pertama sampai ke line keempat itu sangat penting sekali. Jika tidak ada header dan juga tidak ada integer main-nya, itu maka program tidak akan berjalan dengan baik atau error. Nah, di sini saya menggunakan tipe data string. Tipe data string di sini saya menampilkan biodata. Di sini ada di dalamnya itu ada nama datang, nama, NIM, dan PPB dan juga prodi. Nah, di sini juga saya menggunakan array. Nah, ini termasuk tipe data mahasiswa ya teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan string? Nah, string ini biasanya digunakan untuk menyimpan kalimat yang merupakan gabungan dari huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter lainnya. Jadi, seperti nama nih, ini merupakan salah satu penyimpan kalimat gabungan huruf dan juga angka intinya ya. Nah, di sini saya menggunakan ada perulangan for dan juga di sini ada tipe data char i sama dengan 0, i kurang dari 5 dan juga i plus plus. Di line ketiga ini menggunakan perulangan for gunanya untuk mengulang pernyataan sebanyak yang kita mau. Nah, di sini juga ada tipe data char. Nah, tipe data char sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan juga angka sebagai datanya. Di sini kita lihat di sini ada huruf i dan juga angka 0 dan angka 5. Nah, apa sih arti dari i sama dengan 0, i kurang dari 5, dan i plus plus? Jadi, i sama dengan 0 itu variabel i akan mulai dari angka 0. Dan juga di sini ada i kurang dari 5 yang artinya i ini akan mengeksekusi maksimal 5. Jadi maksud i kurang dari 5 berarti i hanya sampai 4 saja. Nah, di sini ada i plus plus yang artinya dimana menambahkan i di setiap pengulangan yang sudah dieksekusi. Misalkan kita sudah memasukkan data 0, dia langsung otomatis ke data pertama. Data pertama sudah, langsung ke data yang kedua. Seperti itu seterusnya.
Nah, di sini saya menggunakan array-nya di mana ada 5. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Itu ya. Dan ini dimulai dari angka 0. Jadi selamat datang ini ada kotak 0, nama kotak 1, ini di kotak 2, TTP di kotak 3, dan Todi di kotak 4. Sesuai ya teman-teman, ini kurang dari 5. Jadi ini hanya sampai 4 saja. Tapi jumlah semuanya itu ada 5. Nah, di sini ada di line 10 ada cout, bio, INL. Nah, di sini cout ini akan menampilkan jika program sudah dijalankan. Jadi cout ini akan menampilkan bio yang berisi tipe data mahasiswa ini di program yang sudah dijalankan. Nah, sekarang kita lanjut ke line 14 dan line 15. Di line 14 ini ada float masa melalui graf MR, mol, zat, larut, dan row. Di sini juga ada integer pilihan. Nah, di sini ada tipe data float. Tipe data float ini adalah tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan, real maupun bilangan eksponen. Nah, jadi masa melalui graf MR, mol, dan lain-lain itu termasuk dalam float ya teman-teman. Nah, di sini ada integer pilihan. Apa sih maksud dari integer pilihan? Nah, integer pilihan ini yang menjalankan variabel pilihan. Jadi, semuanya adalah variabelnya. Ini adalah variabelnya. Jika tidak ada di sini, maka tidak di percabangannya tidak akan bisa jalan. Jadi, semua apa yang mau kita tulis harus dideklarasikan. Jika tidak ada dideklarasikan, maka programnya akan error. Lanjut, di line ke-17 sampai ke line 21, di sini saya men-cout daftar menu modalitas yang ada soal dan juga daftar menu modalitas yang ada soal. Di sini cout ini yang akan melakukan dalam programnya teman-teman. Cout ini yang akan menampilkan di programnya. Nah, di sini saya akan menggunakan perulangan while. Nah, perulangan while ini kondisinya selalu di awal. Nah, instruksi while sendiri digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Nah, di sini apa sih maksud dari pilihan dari sini menggunakan min 999? Jadi, di sini while-nya akan mengulang variabel pilihan. Nah, maksud dari minus 999, nanti jika program sudah dijalankan, program itu akan terus-terusan menampilkan cout masukkan pilihan 1 atau 2, masukkan pilihan 1 atau 2, masukkan pilihan 1 atau 2. Itu akan terus-terus muncul. Nah, gimana sih caranya kita untuk menyelesaikannya? Dengan cara kita mengetik minus 999, maka program tersebut akan selesai. Nah, di line ke-25 sampai ke-26, di sini saya men-coutkan masukkan pilihan 1 atau 2. Itu akan menampilkan pilihan 1 atau 2. Nah, di sini saya akan menginputkan variabel pilihan. Di line ke-28 sampai ke-48, di sini saya menggunakan percabangan if, else, if. Jadi, percabangan if, else, if digunakan jika terdapat lebih dari 2 kondisi dalam memutuskan sesuatu. Nah, di sini perhatikan ada 2 kondisi. Pertama yaitu modalitas soal, dan yang kedua yaitu modalitas atas soal. Maka dari itu saya menggunakan percabangan if, else, if. Adapun di dalamnya yaitu jika pilihan pertama yaitu isinya ada modalitas soal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu modalitas soal ya. Modalitas soal. Pilihan satu ini akan menjalankan modalitas yang ada soalnya. Di sini saya memasukkan soalnya. Jadi jika dijalankan maka akan keluar soalnya dan juga sudah diketahui. Jadi kita hanya melihat nilai-nilai yang ada di soalnya saja. Tidak boleh menggunakan angka lain. Di sini saya pilih inisiatif untuk melihat soal. Jadi kita menentukan angkanya itu melihat soal. Di sini ada saat masukkan masa, kita akan menginputkan variabel masa, masukkan panjang NR, menginputkan NR. Nah, input ini misalnya seperti masa, NR, jam, row, dan satuan lainnya itu harus kita deklarasikan dulu. Deklarasikannya itu di atau
gadgetnya juga bisa. Gunanya agar bisa berjalan ya. Kalau misalkan kita lupa untuk tidak menaruh di food itu, maka akan ada pesan biasanya ya di sini ada error misalnya. Jadi ada pesannya bahwa misalkan masuk tersebut belum dideklarasikan, maka kita harus mendeklarasikannya dulu di food gitu. Nah, sudah itu kita masuk ke line 46, yaitu penulisan rumus. Tidak ada modalitas dengan massa dibagi MR dikali gram dibagi rho, maka akan menghasilkan perhitungan molalitas. Yang satuan dari molalitas itu gram per mol. Nah, lanjut ke pilihan percobaan yang kedua, yaitu tidak ada soalnya ya. Tidak ada soal. Nah, di sini saya masukkan mol Z per larut dan inputannya yaitu mol, keluarannya masukkan Z per pelarut, dan masukannya yaitu dan inputannya yaitu massa dengan rumus molalitas sama dengan mol dibagi massa dengan hasil perhitungan molalitas dan satunya yaitu gram per mol. Nah, di line terakhir yaitu line ke 66 ini ada return 0. Nah, apa sih artinya line ke 66 ini? Jadi return 0 ini artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dijalankan. Jadi setelah selesai dijalankan, maka uh, program ini akan kembali seperti awal lagi. Nah, langsung saja kita compile and run. Nah, di sini sudah ada program yang sudah dijalankan. Nah, di sini ada selamat datang, nama, NIM, TWB, dan prodi. Ini yang sudah saya arahkan tadi. Jadi ada nama, ada kotak 0, sini 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan ini masing-masing ada 5 ya. Itu ada 5. Nah, di sini ada keluaran daftar menu, karena saya di sini awalnya mengeluarkan daftar menu. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan pilihan. Kita bebas kalau pilihan 1 atau 2. Di sini saya akan menentukan pilihan yang pertama dulu. Nah, di sini akan meng-shoutkan lagi soal. Di sini saya tadi juga men-shoutkan soal ya di pilihan yang pertama. Kita langsung aja menuliskan masanya, yaitu kita langsung ke tulisan saja, yaitu masukkan masanya 75, panjang MF-nya yaitu 291, dan masukkan masanya lagi yaitu 1000 gram, dan masukkan kedalaman air atau airnya itu 374. Enter. Nah, maka hasil perhitungan molalitas yaitu 0,768 sekian gram per mol. Nah, kita lanjut masukkan pilihan yang kedua. Masukkan, nah di molalitas kedua yaitu saya tidak membuat soal, jadi ini bebas angka berapa saja boleh kita coba. Itu 4, massa pelarutnya yaitu 2. Nah, maka hasil perhitungan molalitas yang saya dapatkan itu 2 gram per mol. Nah, kenapa ini masukkan pilihannya masih mengeluarkan lagi? Program masukkan pilihan 1 atau 2-nya, dia mengulang terus, karena di sini saya menaruh ini saya meletakkan while ya, jadi perulangan while. Maka di sini akan terus menerus mengulang. Gimana sih cara menghentikannya? Dengan cara kita mengetik pilihan 999, maka program akan selesai. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke program yang selanjutnya. Nah, di program selanjutnya yaitu program fisika. Saya menggunakan program yang sama juga dari kimia, hanya berbeda di materi saja. Kita langsung run saja ya. Nah, di sini sama seperti tadi, masukkan daftar menu, pasang ini 1. Nah, yang keluar di sini adalah gaya Lorentz. Khusus ya, yang keluar juga gaya Lorentz. Maka masukkan arus listriknya yaitu 4, masukkan panjang kawat itu 2, dan masukkan medan magnet itu 1. Maka hasil perhitungan gaya Lorentz yaitu 8 Newton. Nah, kita lanjut masukkan pilihan yang kedua. Hukum Coulomb, masukkan konstanta 9, masukkan muatan listrik 4, dan masukkan jarak yaitu 2. Maka perhitungan hukum Coulomb itu 18 Newton. Cara menghentikannya pun
sama seperti program kimia, yaitu dengan mengetik minus 999 maka program akan selesai. Oke, kita lanjut ke logaritma. Nah, di logaritma ini ada mata kuliah fisika sama seperti yang ada di C++, maka kita langsung jalankan saja. Di sini sama seperti C++, langsung saja masukkan pilihan 1 atau 2, pilihan 1, gaya Lorentz, masukkan arus listrik 4, masukkan panjang kawat 2, dan masukkan medan magnet itu 3. Maka hasil pilihan gaya Lorentz adalah 24 Newton. Kita lanjut ke pilihan yang ke-2. Hukum Coulomb dengan masukkan konstanta yaitu 9, masukkan mata listrik yaitu 3, dan masukkan jarak yaitu 2. Maka hasilnya adalah 13 Newton. Kita lanjut ke logaritma mata kuliah kimia. Langsung run saja. Nah, di sini juga memasukkan vektor mono, ada melalui soal dan melalui tanpa soal. Ini saya akan masukkan pilihan yang kedua. Masukkan mol baterai larut, yaitu 45. Masukkan massa pelarut, yaitu 5. Nah, maka hasil perhitungan molaritas yaitu 9 gram per mol. Nah, itu adalah program dari logaritma yang sudah saya buat. Dan ini adalah program C++ yang sudah saya buat dan sudah saya jalankan, semuanya berhasil. Di sini saya menggunakan array dan ulangan while dan cadangan if else if. Nah, tadi adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi yang ada dalam program C++. Semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.